Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji UIN. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra. Adapun unit kerja saya adalah SD Negeri 5 Manukaya, Desa Manukaya, Kecamatan Tapak Piring, Kabupaten Gianyar. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran PBL tema 3, subtema 3, pembelajaran 3, kelas 6. Saya adalah mahasiswa PPG dalam catatan tahun 2022, angkatan 1, kelas 008. Atas perhatian Bapak, Ibu dosen, penguji UIN, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Silakan Bapak. Pada tanah pangajan Swastiastu, berdoa mulai Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, kita harus tetap semangat walaupun hari ini itu tidak akan menghalangi semangat kalian dalam belajar. Ya. Nah, sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak akan mengecek kalian. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Bapak akan lihat absennya. Ya, tidak ada. Semua hadir? Hadir. Menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu berjudul Hari Merdeka. Adapun tujuan kita menyanyikan lagu ini yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia yang kita cintai. Siap? Siap. listrik dan fungsinya? Hadir. Nah, kalau ini apa namanya? Kapal. Apa fungsi kapal? Ya? Untuk menghidupkan dan
untuk mengalirkan listrik, mengalirkan dan menutup aliran listrik. Mungkin ada berpendapat lain? Ya, bagus sekali, kita kasih tepuk tangan untuk beliau. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat teks yang memaparkan fenomena ilmiah, misalnya arus listrik dan bagaimana ciri-cirinya? Masih ingat? Masih. Nah, apa itu? Ya, teks eksplanasi. Ada lagi? Ya, menanyakan fakta. Mungkin ada lagi? Ya, bersifat ilmiah atau keilmuan. Kita kasih tepuk tangan kepada. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, dengan mengamati video pembelajaran dan tanya jawab, nanti anak-anak mampu menganalisis struktur teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Nah, itu tujuan. Tujuan yang kedua, melalui penugasan, anak-anak nanti mampu menyajikan laporan tentang hasil analisis struktur dan eksplanasi yang dibaca dengan percaya diri. Anak-anak, silakan cermati peristiwa berikut ini. Ya, peristiwa pertama. Siapa yang akan membaca? Silakan dibaca. Ya. Ya. Peristiwa selalu tersebut tidak sama. Ada yang agak redup dan ada yang agak terang. Benny bergegas ke meja bidang dan mencari Saka. Sehingga Saka ditekan ketika semua lampu di bidang padam. Sekarang, apa yang terjadi pada lampu di rumah Benny? Siapa yang bisa menjawab itu? Di rumah Benny, jika satu lampu dimatikan, maka yang lain ikut mati. Di rumah Benny, jika satu lampu dimatikan, maka semua lampu akan mati. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada lampu di rumah Lani? Siapa yang bisa menjawab? Ya? Bagaimana yang lain? Betul? Atau ada yang berpendapat lain? Betul? Betul. Ya. Kalau di rumah siapa? Rumah Lani, jika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati atau hidup? Hidup. Ya, berarti ini berbeda dengan yang di rumah ini. Kalau di rumah Benny, satu lampu kalau dimatikan, semua akan mati. Tapi kalau di rumah siapa itu? Rumah Lani, satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak akan padam atau mati. Tepuk tangan. Agar lebih memahami tentang latihan seri dan paralel, silakan tonton video berikut ini. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kemudian rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri
Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Jika satu terjadi matikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Masih ingatkah jenis teks yang memaparkan fenomena seperti cara kerja rangkaian listrik? Selain cara kerja rangkaian listrik, fenomena apa yang dijelaskan pada teks eksplanasi? Masih ingat? Masih. Nah, Bapak bertanya, jenis teks apa yang memaparkan fenomena seperti cara kerja rangkaian listrik? Ya? Teks eksplanasi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tangan untuk Regina. Pertanyaan kedua, selain cara kerja rangkaian listrik, fenomena apa yang dijelaskan pada teks eksplanasi? Ya, Regina? Fenomena alam dan fenomena sosial. Kita pasti ikut alam sosial. Coba sebutkan contoh fenomena alam. Deandra. Gempa bumi. Bagaimana, betul? Betul. Bagaimana untuk Deandra? Ada lagi? Ya. Terjadinya pelangi. Apakah itu termasuk fenomena alam? Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Ya. Tanah longsor fenomena alam? Ya, tanah longsor. Ya, masih banyak. Ada lagi seperti gempa bumi, gunung meletus, gitu ya. Itu termasuk fenomena alam. Coba kasih contoh fenomena sosial. Murah. Pembulian. Bagaimana? Betul? Betul. Ya, memang benar. Ya. Lagi? Ya. Kejahatan. Apakah itu termasuk fenomena sosial? Ya. Termasuk? Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ya. Kemiskinan. Apakah itu termasuk juga? Ya. Ya, termasuk juga. Nah, fenomena sosial itu banyak ya, anak-anak. Ada kemiskinan, ada pembulian, ada kerusuhan, itu termasuk fenomena sosial. Setelah anak-anak memahami teks eksplanasi beserta ciri-cirinya, kita akan mempelajari struktur teks eksplanasi. Untuk itu, silakan kalian tonton video berikut ini. Informasi atau penjelasan tentang suatu hal, peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat.
Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau data, bukan berupa khayalan atau imajinasi. Setiap teks eksplanasi mempunyai topik, itu tema atau bahasan utama yang dapat kita temukan dengan membaca teks secara menyeluruh atau di kalimat utama. Pada umumnya, hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Mari kita lihat contohnya. Contoh fenomena alam. Hujan, tanah longsor, gunung, petir api hilang, gerhana matahari. Sekarang peristiwa sosial contohnya adalah kemiskinan, bullying, cyberbullying, mobbing korea, pengangguran, demokrasi, narkoba, kenakalan remaja, dan lainnya. Sekarang kita lihat contoh peristiwa budaya. Fenomena eksplanasi juga digunakan dalam memaparkan sejarah penemuan alam. Penemuan alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sampai sekarang loh. Apa saja sih struktur eksplanasi itu? Sekarang mari kita pelajari. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Sekarang kita belajar satu ya tentang pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas atau pokok atau isinya saja. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Contoh teks eksplanasi tentang petir pada bagian pernyataan umum. Petir merupakan salah satu fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Petir terlihat dalam bentuk jelasan cahaya yang kemudian diikuti dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ketika kemudian tiba, biasanya petir muncul. Biasanya ada selisih waktu antara cahaya kilat dan suara gemuruhnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kecepatan gambar antara kilat dan suara, di mana kilatan cahayanya selalu jauh lebih cepat. Nah, mengapa ini disebut pernyataan umum? Karena di sini menjelaskan tentang definisi petir. Sekarang kita akan ke deretan penjelas atau bagian ini. Deretan penjelas adalah bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan membuat cerita tentang akibat terjadinya suatu fenomena dengan mencakup akibat dan dampak yang dibutuhkan. Alam struktur kedua ini akan berisi mengenai penjelasan berkaitan tahapan dari peristiwa yang disusun menggunakan cara bertahap, dimulai dari awal hingga akhir. Sekarang kita baca contoh teks eksplanasi tentang petir bagian deretan penjelas ya. Perbedaan antara bumi, awan dan awan lainnya merupakan penyebab adanya petir. Satu gesekan antar awan menghasilkan muatan positif di satu sisi dan muatan negatif di sisi lain. Peristiwa tersebut terjadi sesaat sebelum hujan. Kemudian, karena adanya presipitasasi airnya, akan terjadi benturan antar air dan juga awan yang menyebabkan perpindahan elektron dalam kecepatan tinggi. Kombinasi peristiwa tersebut merupakan pemicu munculnya petir. Hal ini menunjukkan bahwa petir adalah suatu fenomena yang berupa arus listrik bertegangan tinggi dan sangat berbahaya. Mengapa teks ini pada paragraf ini disebut dengan penjelas? Karena pada paragraf ini menjelaskan tentang awal mulanya petir dan penyebab adanya petir itu sendiri. Sekarang kita ke interpretasi atau bisa disebut bagian simpulan, berisi tanggapan atau pendapat dari penulis terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Interpretasi dapat juga berisi saran penulis dan manfaat dari apa yang dibahas. Ciri-ciri kata simpulan yang terkadang ada dalam kata interpretasi yaitu
walaupun meskipun jadi, maka oleh karena itu dengan demikian dan lain-lain. Yuk kita baca contoh teks ekspansi bagian yang terberat. Petir sangat berbahaya sekali karena mempunyai arus listrik berkedalaman tinggi. Oleh karena itu, saat terjadi hujan disertai petir, sebaiknya berdiam dirilah di dalam rumah atau berteduh di tempat yang aman dari sengatan mesin petir. Nah, paragraf ketiga ini mengapa disebut bagian integrasi? Karena di dalam teks ini mengandung kata saran yaitu sebaiknya, dan itu juga mengandung kata kesimpulan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD. Bahan aja sudah kalian jawab masing-masing kelompok. Sekarang akan Bapak bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan LKPD-nya, semua LKPD-nya dilihat bagaimana cara kerja. Ya. Di sana ada nama kelompok, itu ditulis nama kelompok kalian siapa, ketua siapa, sama ketua ya, kedua, ketiga, anggota-anggotanya ya. Nah itu kalian tulis, yaitu ini ada pertanyaan ya, ada langkah-langkahnya, itu kalian baca di sana ya. Itu silakan kalian eksplorasi ini. Sudah itu kalian disuruh melengkapi di sini ya, melengkapi struktur eksplanasi di bawah ini. Nah, ya perhatikan semua kelompok dan nah pernyataan umum. Nah paragraf ke ya tadi kan sudah membaca dan menonton video. Nah paragraf berapa? Nah, itu kalian tulis. Yaitu deret penjelas. Nah di dalam deret penjelas ini di sana ada pada paragraf beberapa. Nah kami tulis semuanya ya. Demikian seterusnya. Selanjutnya jawab pertanyaan di bawah ini ya. Apa yang dipaparkan pada pernyataan umum? Nah, silakan kalian sudah menonton video tadi dan juga kalian membaca di bahan aja. Sudah ada jawabannya. Nah, anak-anak, ini perhatikan tentang rangkaian listrik ya. Alat-alat dan bahan yaitu ini kalian baca semua. Nah ini perhatikan rangkaiannya bagaimana ya. Nah itu ada pertanyaan di bawahnya. Rangkaian apa yang ada yang tersusun ya. Silakan 1, 2, 3, 4, 5 kalian jawab di sini. Silakan tulis dengan rapi ya. Nah itu ini ada kesimpulan ya. Ini kalian tulis kesimpulannya. Sudah itu di sini ada refleksi ya. Bagaimana ya sesuatu hal yang sudah kalian kuasai, apakah sudah kalian tulis ya. Nah perhatikan dengan baik ya. Rangkaian apa ini ya. Silakan saklarnya ditekan. Nah kamu lihat bagaimana. Apakah lampu menyala semua? Ya, kamu perhatikan, nanti catat hasilnya. Sudah itu, apakah nyalanya sama semua? Nanti catat hasilnya ya. Sekarang coba perhatikan, apakah padam semua atau bagaimana ya? Nanti itu kamu rangkaian apa namanya ya? Silakan kerja.
Kalian perhatikan ya. Nah, saklar ini dimatikan, apa artinya kamu catat. Nah, itu dimatikan bagaimana ya. Ya. Siap presentasi? Siap. Sebelum presentasi, Bapak akan kasih SPT. Tepuk semangat. Ya, tepuk pramuka. Ya, bagus. Nah, kelompok mana yang akan presentasi pertama? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nama saya Dewa Ayu Resianasa. Saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat. Sebelum saya presentasi, saya akan mengenalkan teman-teman dari kelompok saya. Perkenalkan, yang di samping saya Diniani, Bintang, dan Alasya. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas yang pertama. Pernyataan umum, paragraf ke-1. Rangkaian musik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan. Di berbagai tempat, rangkaian seri kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian musik dapat mengakomodir arus energi buat penerangan. Adalah merupakan gabungan dari rangkaian musik seri dan paralel. Rangkaian ini terkenal dengan nama rangkaian musik sambungan. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari kelompok 4. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri dulu dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mahdi Diandra, ketua dari kelompok 4. Ini Koming, Madumili, dan Tina. Nah, saya akan memulai presentasi saya. Pertanyaan. Rangkaian apa yang tersusun pada kabel A, lampu 1, 2, dan 3 dijelaskan. Rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian apa yang tersusun pada kabel A dan B jelaskan. Gambar rangkaian A dan B adalah rangkaian paralel. Yang ketiga, apa yang terjadi pada lampu 2 apabila lampu 1 padam? Jelaskan. Ikut padam karena rangkaian seri. Yang keempat, apa yang terjadi pada lampu 4 apabila lampu 6 padam? Jelaskan. Tetap menyala karena rangkaian paralel. Yang kelima, apa yang terjadi pada lampu 5 apabila saklar S1 dibuka? Jelaskan. Lampu 5 akan padam. Menjawab pertanyaan. Ulang. Berdasarkan hasil eksplorasi, dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri tersusun dari berurutan, sedangkan rangkaian paralel tersusun secara bercabang. Ciri-ciri rangkaian seri antara lain: 1. Memerlukan sedikit kabel. 2. Lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Ciri rangkaian paralel antara lain: 1. Lebih hemat listrik. 2. Kerentanan yang menjadi pada setiap bagian sesama besar. Gabungan antara rangkaian seri dan paralel disebut rangkaian campuran. Sekian dari penyampaian kami. Selamat pagi dan terima kasih.
Tepuk tangan untuk pemenang Andre. Ya, bagus sekali. Anak, karena kelompok-kelompok tadi sudah tampil dengan begitu bagus, maka kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mantap sekali. Nah, tadi kalian sudah mempelajari materi yang telah Bapak bagikan kepada setiap kelompok. Nah, dari hasil apa yang telah kalian kerjakan bersama kelompok kalian, maka kita dapat menarik suatu kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, kesimpulan pertama, apakah yang dimaksud dengan rangkaian seri? Siapa yang akan menjawab? Ya, siapa? Rangkaian seri? Rangkaian seri adalah, ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Apabila satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Bagaimana yang lain? Setuju atau tidak? Setuju. Mantap sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kesimpulan kedua, anak-anak. Apakah yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Siapa yang akan menjawab? Mari. Rangkaian yang pertama, jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang berjalan. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap hidup. Mungkin ada yang pendapat lain atau setuju dengan pendapat Made? Setuju. Kita kasih tepuk tangan. Nah, kesimpulan berikutnya, Nana, apa saja struktur teks eksklamasi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Regina? Ada pernyataan umum, ada penjelas, ada interpretasi. Bagaimana? Setuju yang lain? Setuju. Mantap sekali. Kasih tepuk tangan untuk Regina. Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak telah memahami materi yang telah kita pelajari ini, maka hari ini kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tes evaluasi kepada anak-anak yang harus kalian kerjakan sendiri. Nah, silakan kalian kerjakan. Tulis nama ya. Silakan bagikan teman-temannya.
silakan jangan dikasih menyontek temannya. Nah, anak-anak, tadi kalian telah melakukan menjawab soal-soal dengan baik, ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak pelajari pembelajaran ke depan, ya. Anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, kalian sudah tahu bahwa Indonesia ini kaya akan seni dan budaya, termasuk lagu daerah. Nah, salah satu lagu daerah yang akan kita nyanyikan pada pagi ini adalah Ratu Ano. Siap anak-anak? Siap. Kalau begitu silakan anak-anak berdiri. Pembelajaran hari ini, mari kita aturkan doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, silakan.